sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kita di acara Aku, Buku, dan TBM. Acara Aku, Buku, dan TBM ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Forum TBM Indonesia. Ya. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan ruang diskusi bagi para pegiat literasi, bagi para akademisi, bagi para musisi, bagi para praktisi dan sebagainya. Ya, tentu saja diskusi seputar dunia buku dan TBM. Nah, teman-teman, acara ini diselenggarakan setiap Jumat, ya, yang menghadirkan sosok-sosok pegiat literasi yang tentu saja sudah pakar dan ahli di bidang buku dan TBM. Nah, pada hari ini istimewa karena teman-teman kita akan mengupas habis soal literasi dengan narasumber materi, ya, teman diskusi kita, yaitu Mas Golagong. Dan kali ini kita masuk di Aku, Buku, dan TBM di episode yang ke-14. Mas Golagong, saya yakin kita semua sudah mengenal beliau, ya. Saya sendiri secara pribadi mengenal beliau tahun 2010, Mas Gong. Waktu itu saya membeli 2 buku yang sangat membekas dalam hati saya sampai hari ini. Buku itu adalah, saya masih ingat judulnya dan covernya. Yang pertama, Buku Menggenggam Dunia. Ya. Kemudian yang kedua, buku yang berjudul Relawan Dunia, yang diterbitkan oleh Kompas tahun 2010, ya Mas Gong, kalau tidak salah. Ya. Nah, buku itu saya baca, Mas Gong, dan saya terinspirasi karena dari 2 buku itu TBM pada Sekelir itu hadir. Saya masih ingat kisah-kisahnya yang ditulis Relawan Dunia di situ. Jadi buku itu menginspirasi dan buku itu memberdayakan dalam tanda petik. Nah, pada kesempatan kali ini tidak hanya soal Mas Gong yang kita kenal dengan Rumah Dunia dan buku-bukunya, bahkan sebentar lagi teman-teman akan menyaksikan film garapan dari novel Balada Siroy, ya Mas Gong, nanti di akhir tahun ini. Kemudian Mas Gong juga bulan ini ya dikukuhkan sebagai sosok Duta Baca Nasional. Nah, tagline-nya adalah berdaya dengan buku. Mas Gong, cerita dulu Mas, buku apa yang paling berkesan dan mengubah banyak hidup Mas Gong sepanjang karir Mas Gong di dunia perbukuan itu, Mas? Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Waktu umur 11 tahun, saya tangan kiri saya diamputasi. Buku pertama yang dikenalkan oleh Bapak, Tom Sawyer. Jadi kata Bapak, kamu harus banyak baca buku. Kalau kamu banyak baca buku, kamu akan lupa bahwa kamu itu memiliki kekurangan. Nah, Tom Sawyer itu petualangan, asik. Nah, itu buku pertama yang kemudian membentuk jiwa atau karakter jiwa saya sebagai orang yang senang bertualang. Seperti itu. Oke, nah sekarang kan Mas Gong membuat satu tagline, ya, dalam kampanye Duta Baca Nasionalnya. Yang saya ingat, kalau Tantowi Yahya, saya masih ingat tagline-nya, yaitu Ibuku Perpustakaan Hidupku. Nah, Mas Gong berdaya dengan buku tuh. Apa itu ide dapat konsep berdaya dengan buku, Mas Gong? Ya, awalnya saya bertanya sama Perpusnas, apa yang Perpusnas inginkan dari saya. Dulu waktu saya jadi ketua Forum TBM, saya juga bertanya, apa yang diinginkan dari saya? Mereka berkata bahwa
Forum Taman Bacaan selama 5 tahun tidak dikenal publik. Oh, berarti tugas saya mengenalkan ke publik. Dibantu dengan teman-teman, alhamdulillah berhasil Forum TBM. Kemudian diteruskan oleh Firman, lebih dahsyat lagi sampai Presiden menerima audiensinya kan. Nah sekarang diteruskan Nero. Nah di Duta Baca Indonesia, 3 pendahulu saya itu sudah berhasil membranding atau mengenalkan Duta Baca Indonesia ke masyarakat luas. Nah kemudian Perpusnas meminta saya agar berada di lapangan, memberdayakan masyarakat. Jadi Perpusnas atau pemerintah di sini menginginkan bahwa masyarakat percaya, meyakini jika membaca buku dirinya akan berdaya, akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, inovatif, kreatif, seperti itu. Nah, kemudian saya mengajukan itu. Oh, saya sendiri diberdayakan oleh buku. Maka agar aplikatif, kalau ditempel di kaos itu misalnya jadi kaos merchandise, atau di gelas mug, atau sekali ucapan itu tidak panjang, berdaya dengan buku. 3 kata itu sangat aplikatif. Itu ya. Nah, yang kemudian kalau misalnya berdaya dengan buku untuk kesuksesan hidup dunia dan akhirat, oh panjang. Wah. Jadi berdaya dengan buku. Kepanjangan. Iya, betul. Cukup. Jadi kan 3 kata bagus. Oke, nah Mas Gong, yang diharapkan Mas Gong sendiri sebagai duta baca dengan berdaya dengan buku itu seperti apa, Mas? Sekarang Perpusnas ini memberi wawasan kepada saya bahwa di dalam peningkatan indeks literasi masyarakat itu ada 2 kutub, hulu dan hilir. Nah kita ini berada di hilir, kita ini masyarakat, jungkir balik, ya nggak ada yang nyuruh, nggak kaya, nggak miskin. Ya kayak sekarang nih, saya dengan teman-teman motor literasi dan rumah dunia motor-motoran nih. Saya tadi mabok darat karena udah lama bermobil terus, naik motor, anginnya dahsyat. Tadi saya mabok darat, muntah saya. Mau-mauan kan? Jadi karena tadi itu di hilir itu sangat tidak ada gap. Jadi nah yang sekarang persoalannya hilir sering disalahkan dalam persoalan budaya baca. Masyarakat budaya bacanya rendah gitu. Ketika kita di lapangan kita melihat bukan itu persoalannya. Tapi persoalan buku yang tidak variatif, kemudian distribusi yang tidak merata. Nah, siapa itu yang bertanggung jawab? Hulu. Hulu itu di situ siapa? Pemerintah. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017. Turunannya peraturan pemerintah tuh nomor berapa? 15 ya? 2019 kalau nggak salah. Nah, itu mengingatkan ekosistem perbukuan ya, agar di pemerintah daerah, bupati, gubernur, anggota dewan berkolaborasi dengan IKP masyarakat, dengan penulis, memperbaiki sistem perbukuan itu. Jadi hidupkan itu ekosistem di daerah. Nah itu yang salah satu kampanye saya, bahwa hilir is okay, hilir nggak ada masalah, kita siap siang malam 24 jam, tapi hulunya peran sertanya dimaksimalkan, segera bikin perda kayak gitu, hutang konstitusi itu. Nah kalau perdanya dibuat, kami secara formal dilindungi, penulis punya hak nanti kalau dia menulis buku, penerbit lokal juga punya hak agar dibeli, agar perpustakaan daerah tidak lagi misalnya persentase 100% Jakarta, sekarang ya mungkin 70% Jakarta pusat, 30% lokal gitu. Jadi hidup semuanya, ya. Jangan gini, jangan penulis cari penerbit independen, diterbitkan pre-order, nyetor ke perpustakaan daerah 2, setelah ada pengadaan buku dilemparnya ke orang lain. Gitu ya Heru ya. Oke Mas Gong. Nah teman-teman semua mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan buku TBM ya,
bisa disampaikan di kolom chat, nanti bisa saya bacakan ke Mas Gong gitu ya, sehingga nanti kita akan dapat penjelasan terkait dengan buku dan manis di gula TBM. Tapi tong lebatin gulana. Nah, Mas Gong, sekarang ke TBM, Mas. Gimana pandangan Mas Gong terkait dengan gerakan-gerakan TBM di hilir tadi ya? Kaitannya dengan perannya dalam rangka meningkatkan indeks literasi ini, Mas. Dahsyat. Yang paling dahsyat itu Rumah Dunia sekarang sesama relawannya sudah berapa pasangan yang menikah ya? Itu salah satu indikator. Jadi indikator berdaya. Iya, itu tinggal Nero kan udah tuh ya ngeja sama Rumah Dunia, tinggal diperbanyak yang lain. Jadi literasi asmaranya sudah sangat maksimal. Luar biasa. Jadi sekarang ada komunitas-komunitas menulis. Jadi saya ingat pada saat reformasi yang muncul itu komunitas literasi itu pertama kali Forum Nikarpena tahun 1998. Kedua, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca tahun 2001. Dia mitranya Perpusnas. Lalu Forum Taman Bacaan Masyarakat 2005. Kemudian kalau komunitas sastra sejak awal memang sudah berjibaku ya, di era Soeharto juga sudah muncul karena memang gerakan-gerakannya memang revolusioner. Nah, saya sudah melakukan itu di gerakan-gerakan underground. Nah, tapi belum dilirik pemerintah. Nah, setelah reformasi baru pemerintah urun rembuk, pemerintah ikut memberdayakan kita, ikut peran sertanya menjadi maksimal. Jadi satu saja mungkin yang ingin saya sampaikan ke para pegiat literasi, keaksaraan fungsional kan sudah kita lewati. Kemudian lapak-lapak buku juga sedang kita lakukan, seminar-seminar sudah. Nah, saya mendapatkan amanah dari Perpustakaan Nasional bahwa koleksi buku kita ini kurang variatif karena distribusinya tidak merata, persoalan ekspedisi ya. Maka mulai hari ini mau tidak mau semua komunitas literasi, apakah itu taman bacaan, pustaka bergerak, Bu sini Bu, Ibu, Bu sini, pustaka bergerak atau GPMB sekarang meningkatkan programnya, harus punya target setahun misalnya 2 buku supaya taman bacaan masyarakatnya tidak lagi bergantung ke distribusi pusat. Desentralisasi ini kalau misalnya 1 kali pelatihan mendatangkan penulis lokal, kalau saya dikirim, biasanya gini, saya akan ikut sama Perpusnas. Nanti saya akan mampir ke komunitas-komunitas, biasa memperpanjang izin tinggal. Nah, kalau ada pelatihan 20 orang itu harus nulis buku. Dan bukunya jangan underestimate harus seperti Golagong, menulis novel, enggak. Nulis apa saja, nulis puisi, nulis surat cinta, nulis resep masakan, nulis apa saja, sehingga rak bukunya mulai dihiasi oleh karya-karya kita semua. Seperti itu. Oke, Mas Gong. Teman-teman, agar lebih interaktif dan lebih bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi teman-teman di lapangan terkait dengan buku dan TBM ini, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Mas Gong, ini ada pertanyaan, Mas Gong. Tadi Mas Gong menjelaskan soal hulu ya, hulu dan hilir ya, bahwa literasi ini bisa hidup apabila hulu dan hilir ini bersatu, berkolaborasi, sehingga membentuk satu gerakan yang sama. Ini ada pertanyaan dari Mas apa Mbak ini ya, Mbak Muzienab. Pertanyaan begini, kalau hulu sudah merasa berbuat, salah satunya dengan kebijakan-kebijakan, dan hilir juga sudah berbuat dengan gerakan membacanya, nah tetapi indeks kita itu masih rendah, ini sebenarnya ada apa dan bagaimana Mas Gong menanggapi hal ini? Belum kan? Di era saya belum, jadi saya sulit menjawabnya. Tanggapannya Mas? Ya, waktu saya jadi ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat, permintaan dari Kemdikbud masuk koran, sederhana. Pengen ada di koran supaya dikenal masyarakat luas. Maka saya konsentrasi ke sana untuk bisa muncul di koran. Plus beberapa TBM diberdayakan menulis.
bermunculanlah penulis-penulis di TBM walaupun belum masif. Nah sekarang otoritas saya atau wewenang saya sebagai duta baca tadi diberi amanah agar indeks literasi masyarakat meningkat. Nah kemudian strateginya seperti apa? Maka sekarang saya ini sedang mengumpulkan data-data strateginya saya harus bagaimana sih? Yang tadi dari siapa tadi Mas ya, Muksin ya? Muhsinab. Muhsinab. Iya. Oke. Nah, saya sering nulis di Facebook, pokoknya di medsos, mencoba mengumpulkan kendala-kendala atau apa yang harus saya lakukan. Nah, akhirnya saya memang melihat bahwa hulu dan hilir ini ada gap. Ya. Paling mudah adalah Undang-Undang Sistem Perbukuan tahun 2017 ini dengan peraturan pemerintahnya tahun 2019 sampai 2021 tidak direspon, itu hutang konstitusi. Sementara di hilir kita ya Wadas Kelir aja nerbitin buku udah berapa ratus. Rumah Dunia udah berapa ratus. Ya, di lingkungan saya, masyarakat Ciloang yang awalnya tidak ada lulusan sarjana, sudah ada lulusan sarjana. Udah ada S2, S3 ke luar negeri. Ya, udah ada tadi pernikahan antar sesama relawan ya. Incest literasi itu kita sebut ya. Nah, itu kan bisa menjadi semacam semacam studi kasus buat anggota dewan bahwa Enklave Rumah Dunia, Wadas Kelir, masyarakatnya berdaya. Tidak hanya membaca buku, ya kan? Nah, sekarang kenapa bisa seperti itu? Pertanyaannya sudah masif atau belum? Pertanyaan kedua, ketika di satu kampung ada misalnya mata aksara, ada apalagi cakruk pintar, terus apalagi dahlia di Bangka. Saya udah hampir setiap jengkal di Indonesia saya alhamdulillah sudah saya kunjungi. Apa persoalannya? Jadi kalau itu UNESCO misalnya, UNESCO apa UNICEF sih? UNESCO bikin penelitiannya ke TBM aja. UNESCO suruh penelitiannya ke TBM. Jangan ke sekolah. Iya, itu sekolah urusan siapa? Ya kan? Nah, maksud saya hulunya. Jadi sekali lagi selama ini, nah itu kenapa sekarang saya ditunjuk jadi duta baca Indonesia, tampaknya memang ini menjadi jalan terakhir. Setelah lewat public figure sudah melekat brandingnya, nah sekarang Perpusnas mendapatkan permintaan dari masyarakat agar pegiat literasi yang jadi duta baca sekarang disetujui. Nah, pegiat literasi merapat nih tampaknya. Ketika saya terpilih tampak senang karena nanti mereka juga bisa mendapatkan peluang itu. Dan sekarang semua pegiat literasi punya mimpi untuk jadi duta baca seperti saya di tahun berikutnya. Nah, udah sekarang tinggal hulunya, peran sertanya dimaksimalkan. Oke, Mas Gong. Iya, siap. Mas Gong, ini pertanyaan iseng saya sih. Mas Gong, idealnya kita itu sebagai orang yang saya sendiri mengelola TBM atau pengalaman dari Mas Gong itu idealnya masyarakat ini membaca buku itu sebulan berapa kali dan pengalaman Mas Gong membaca itu sampai berapa kali, Mas? Kalau saya muda menjadi pengarang seperti sekarang ini, saya tiap malam baca buku. Wah. Ya, jadi sebelum jadi penulis tuh. Jadi dari kelas 6 SD sampai umur SMA saya belum menulis ke media profesional. Kelas 1 SMA saya sudah menulis. Jadi dari bacaan kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA itu sekitar 5 tahun saya berhasil mengeluarkan produk 1 puisi dengan honor 3.500. Saya baca Bung Karno itu sebulan. Ya, saat itu Bung Karno baca buku sebulan 2 kali. Setahun itu 25. Jadi generasi Bung Karno itu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, kalau Tan Malaka mungkin lebih dari itu, Pramudia itu satu bukunya minimal sebulan 2. Lalu
ketika membaca itu sekarang ada medsos direview oleh kita, bikin website, dan itu sudah dilakukan sebetulnya oleh kelas menengah. Ya, di TBM belum jadi agenda khusus mereview buku itu. Ada yang punya program membaca bersama ya, reading study. Nah, tapi review ketulisannya saya lihat belum. Jadi saran saya ikuti aja Bung Karno, 1 bulan 2 buku lalu direview. Oke. Sekarang itu katanya penelitian cuma 7 menit ya tahan membaca itu. Iya. Sementara membaca online bisa 1 jam. Nggak apa-apa, itu lebih bagus lah. Ya, masalahnya Mas Gong membaca chat. Kalau membaca chat itu katanya itu membaca obrolan, bukan membaca ilmu pengetahuan ya. Ya, okay. Memang kita itu kan dari dulu budayanya budaya lisan. Kemudian waktu dipermudah, waktu jarak. Nah, sekarang TBM saya mengajukan beberapa program di mana chat obrolan itu kemudian ditingkatkan kualitasnya. Misalnya chatnya membicarakan tentang film, membicarakan tentang karakter pacarnya, dibahas. Nah, kayak gitu itu boleh. Nanti pelan-pelan kita punya gerakan seperti itu. Jadi tidak selalu harus sorogan aja. Misalnya tidak harus membaca bersama, bertemu di satu ruang dan waktu. Tapi di WA saya sudah melakukan itu, diskusi-diskusi misalnya. Itu aja sih sebetulnya, tinggal bagaimana adminnya. Oke. Jadi budaya chat itu jangan dihilangin lah. Iya. Oke, Mas Gong, ini ada pertanyaan nih terkait dengan masih soal hulu dan hilir ya, Mas Gong. Ini ada dari Mas Aris. Ya, Mas Aris bertanya begini nih, Mas Gong. Apa kiat Mas Gong ya kaitannya dengan keharmonisan antara Dindik ya, Dinas Pendidikan, dan Perpusarda di kota-kota yang kesannya masih bekerja sendiri-sendiri, Mas? Ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Ya, jadi kita biarin aja, kita nggak usah mengadu domba. Kita ini TBM, komunitas literasi itu sebetulnya koordinasinya atau di bawah koordinasi perpustakaan daerah dan Perpusnas dan Kemdikbud. Nah, sekarang bisa menjadi indikasi baik kalau komunitas literasi di daerah mulai sowan sebelum saya datang, bahwa di pusat sudah mulai ada revolusi paradigma berpikir gitu ya, bahwa sekarang pegiat literasi dari Kemdikbud, Taman Bacaan Masyarakat dijadikan duta baca oleh Perpusnas. Masa di daerahnya masih ada ego sektoral? Padahal di pusatnya udah berkolaborasi gitu ya, Mas? Ya, kolaboratif. Barangkali butuh mediasi, butuh mediator misalnya. Siapa tahu komunitas literasi. Makanya saran saya di beberapa daerah mulai proaktif membuat kegiatan rembuk daerah, tidak rembuk nasional. Rembuk daerah komunitas literasi dikumpulkan. Kan selama ini rembuknya rembuk nasional terus. Rembuk daerahnya enggak. Ya, jadi datengin tuh ketua, ini karena ini forum TBM, ketua forum TBM datang ke Perpusda dan datang ke Dindik. Ceritakan Golagong, ketua forum TBM tahun 2010, 2015 sekarang jadi duta baca. Kayak gitu. Nah, kami di bawah diamanahi oleh 2 lembaga itu, Perpusnas sama Kemdikbud, agar kita di sini guyub. Kami akan bikin rembuk daerah komunitas literasi. Makanya nama yang paling sangat steril yaitu rembuk komunitas literasi. Di dalamnya berbagai forum berkumpul. Begitu. Nah, itu ide bagus tuh, Mas Gong, tentang rembuk literasi di daerah ya, yang nanti akan mempertemukan berbagai elemen. Nah, masa ada nggak sama Kadin? program dari Mas Gong ke arah sana, menggiatkan konsep rembuk literasi di tiap daerah itu, Mas? Ya, saya udah ngajuin dulu rembuk nasional komunitas literasi,
Dan itu kan sudah diposting sama saya di medsos. Ya. Nah, saya berharap dengan himbauan-himbauan dari saya bisa ditangkap oleh pegiat literasi di daerah, bahwa sekarang masyarakat sudah harus mulai bersatu. Malu kita sama siapa ya, sama orang luar lah. Ya, sama orang luar. Kita udah jungkir balik kok, tapi ada apa ini kok indeks literasi masyarakatnya masih rendah aja. Nah, coba sekarang secara proporsional gitu ya, ada yang menginisiasi. Jangan takut jadi inisiator sepanjang kita tidak mengambil manfaat untuk diri sendiri, gitu. Nah, Mas Gong, kan gini Mas, ketika rembuk literasi itu nanti jadi nasional, itu jadi salah satu program yang nanti akan digagas Mas Gong. Rembuk literasi ini kan otomatis akan sebelumnya dimulai dulu di tiap daerah-daerah kan gitu. Karena tiap daerah itu nanti harusnya membawa satu potensi daerahnya masing-masing di bidang literasi, dan bisa juga membawa problem ya kaitannya dengan gerakan literasi di daerahnya masing-masing, yang setiap daerah pasti berbeda-beda, Mas Gong. Nah, ada nggak gagasan kemudian akan mempertemukan itu, Mas Gong, tiap daerah itu? Saya logikanya akan dibalik, justru saya akan bikin di nasional dulu. Oh gitu. Gimana konsep saya panggil yang kepala-kepalanya dulu. Saya panggil yang kepala-kepalanya, lalu saya dengarkan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Jadi saya akan mendengar dari kepala-kepalanya itu apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu kalau mereka sudah mengeluarkan ide, sanggup nggak itu dilakukan di daerah? Misalnya Nero. Saya sudah mengusulkan misalnya yang akan saya panggil itu berdasarkan fakta ya, data yang saya peroleh. Misalnya dia kompetensinya di menulis, dia kompetensinya di read aloud misalnya ya, di mendongeng, di musik, itu saya kumpulkan semuanya. Dia harus jadi figur di komunitasnya secara nasional misalnya, sehingga dia punya umat misalnya ya. Nah, dari komunitas itulah kemudian mereka turun di daerah menghimbau peran serta. Karena kan saya duta baca ini kan sebetulnya the lone ranger sebenarnya saya ini. Bukan saya ibaratnya Musashi ya, kalau Ronin terlalu ekstrim. Saya ini kan Musashi sebetulnya, karena duta baca itu kan sendiri. Kalau saya tidak bisa berdiri di banyak tempat, ya saya sendirian. Jadi saya hanya akan menampung, bertanya, yuk kita selesaikan bersama. Saya tertarik dengan peristiwa bagaimana Nabi Muhammad menggelar sorbannya, di mana Hajar Aswad disimpan di tengah, kemudian semua orang menggotong itu, memindahkan Hajar Aswad, sehingga tidak ada yang merasa tersakiti. Nah, saya akan mencoba seperti itu, literasi ini kita simpan di tengah, lalu semua ujungnya dipegang oleh para tokoh literasi itu. Saya sih membayangkan misalnya gini, Forum TBM, GPMB, Pustaka Bergerak, nulis aja dulu 1001 buku, lupa saya, 1001 buku itu tahun 2002 loh munculnya. Lama. Terus apalagi ya, nulis buku.com, terus forum penulis bacaan anak itu juga aktif. Terus ya kepala-kepalanya itu yang saya pegang. Forum Lingkar Pena itu udah malah mendunia. Forum TBM itu malah udah menasional. Ada di Taiwan ya kalau nggak salah, di Taiwan. Nah, jadi itu kalau itu kita serahkan ke daerah, khawatir yang di daerah tidak punya tidak punya power untuk menyatukan itu. Maka yang di nasional harus jadi toladan dulu. Oke, Mas Gong, bocorannya nih. Kira-kira gerakan kaitannya dengan tadi musyawarah literasi nasional itu yang dikonsep Mas Gong itu kapan, Mas Gong? Sekarang ini udah mau dicetak nih program kerjanya. Nah, saya ajukan itu menjadi program-program unggulan. Menjadi program unggulan. Ada yang normatif yang sudah biasa dilakukan oleh Perpusnas, saya poles. Di dalamnya ada kewajiban para pemustaka itu harus wajib menulis buku, melibatkan dengan potensi duta baca di daerah. Jadi duta baca di daerah itu dipetakan oleh saya, dia kompetensinya apa. Kalau dia kompetensinya di CEF, maka dia harus mengajari masyarakat pemustaka itu
cara memasak yang baik kemudian dituliskan dalam bentuk buku, gitu ya. Nah, jadi saya nggak tahu tahun ini Perpusnas akan tertarik mewujudkannya atau tahun depan. Mudah-mudahan sih saya akan terus mendesak tahun ini diberlakukan. Kemarin itu sih yang sangat membuat mereka bergairah itu yang program dengan kolaborasi dengan Gen Z, generasi Z. Yang saya punya program serba satu menit dengan generasi Z. Tapi Perpusnas itu kemarin menghimbau ke saya webinar aja dulu. Saya sih inginnya Rembuk Nasional itu di hotel didatangkan, itu menandakan keseriusan dari pemerintah, prokesnya dijaga gitu ya. Nah, cuman nanti kita lihat lah ya. Ini kan baru 1 bulan, saya warming up mengenalkan ke publik itu di daerah Banten dulu. Mudah-mudahan gemanya keluar, nanti mulai menapak. Kan saya meeting aja belum nih sama Perpusnas karena persoalan COVID. Kan kemarin pembatasan ya, penyekatan mudik itu. Jadi menghabiskan bulan Juni mungkin. Nanti menghabiskan bulan Mei. Nanti Juni saya akan meeting besar di Perpusnas. Oke. Nah, Mas Gong, saya pengen tahu nih, tadi ada program, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, ada program tadi dengan Gen Z ya, 1 menit. Itu konsepnya seperti apa, Mas Gong? Ya, konsepnya itu literasi digital tentu ya. Jadi, misalnya yang saya ingat tuh serba 1 menit dengan generasi Z. Pertama misalnya tentu yang standar, mereka membuat video kampanye literasi, mereview buku yang sudah dibaca, ya, terus membuat quote atau kata-kata mutiara sendiri, semuanya serba 1 menit. Lalu mendokumentasikan temannya yang berprestasi, apapun prestasinya, dalam bentuk 1 menit. Nah, kemarin Perpusnas tertarik nih, kalau itu dilakukan di medsos kita pelan-pelan mulai diwarnai oleh konten-konten literasi digital tadi. Tentu rewardnya harus dipikirkan tuh, biaya hadiahnya ya. Tapi kemarin tuh tertarik Perpusnas. Nah, itu pun sudah saya sebarkan ke satu hotel di Kota Serang. Konsepnya Gen Z di backup oleh keluarga. Jadi hotel itu tertarik bulan Juli diseriuskan. Jadi mereka sales marketingnya akan menjual 1 paket literasi keluarga, di mana di dalamnya ada semacam permainan game-game keluarga, membuat tadi itu si anaknya yang Gen Z didorong sama orang tuanya untuk membuat tadi misalnya kampanye literasi tadi ya, buku, quote. Nah, mudah-mudahan daerah, makanya saya sekarang sering memposting itu agar publik mengetahui bahwa gagasan-gagasan saya ini sebetulnya juga mimpi kita bersama, sehingga siapapun yang memulainya duluan tidak apa-apa. Dan silakan dikomentari. Jadi silakan dikomentari menjadi lebih baik lagi gitu. Cek. Halo, Mas Gong. Halo. Cek. Ya? Iya, tadi. Ya, halo. Oke. Mas Gong, itu saya jadi kepikiran ide nih, Mas Gong. Tadi soal serba 1 menit tadi ya. Kebayang nih saya. Itu ide keren. Seandainya public figure ya, itu yang di YouTube itu subscribernya banyak sebelum dia membuat tayangan kemudian promo 1 menit buku, itu kayaknya bisa viral dan akan jadi ini bersama ya. Jadi itu namanya literasi kolaborasi. Saya udah memulai dengan Ferry Curtis dulu. Nah, saya kemarin ngobrol sama sudah tayang tuh ya. Nah, saya nanti akan mencoba audiensi gitu ya, mengajukan ke Baim Wong, ke Raffi Ahmad, ke Erick Thohir. Nah, mudah-mudahan saya sehat, doakan ya. Mudah-mudahan
Ini ya mudah-mudahan. Nah, dan saya rasa di daerah juga melakukan itu, datang ke artis-artis lokalnya, siapa yang berprestasi disuruh endorsement atau testimoni kayak gitu. Ya, Nah, Mas kalau di sini ada yang ngomong-ngomong kenal itu dengan ada. Mbak Im Wong, Nah, saya jadi kalau ingat Mbak itu Im Wong juga nonton ada gitu ya. salah satu menteri yang baca buku A, kemudian saya dan teman-teman itu jadi penasaran dengan buku A yang dibaca salah satu menteri dan kemudian buku itu jadi rame, bestseller kan gitu. Jadi kan artinya bahwa Nah, yang semua orang rame itu, akhirnya pada yang penasaran rame dan itu, baca. yang rame itu menterinya apa bukunya ya? Bukunya, Mas Gong. Bukunya ya. Oke. Bukunya. Nah, nanti saya juga Oke. akan datang ke menteri itu. Saya akan datang ke menteri itu, datang ke presiden juga. Jadi saya mencoba mudah-mudahan apa yang saya lakukan tidak dipolitisasi ya. Jadi saya akan datang ke semua menteri yang hobi baca. Oke. Nah, Mas Gong, ini ngomong-ngomong untuk gerakan serba 1 menit itu ada media yang difasilitasi atau diberikan dari Perpusnas nggak untuk kemudian mengupload apa yang dilakukan teman-teman dengan kampanye serba 1 menit atau hanya di akun pribadinya masing-masing? Ya, sekarang itu secara parsial ya. Jadi silahkan inisiatif sendiri dulu, mari kita bekerja bersama, nanti CC ke Perpusnas sama Kemdikbud, sama semua aja kementerian, Ekraf dan sebagainya, supaya mereka tahu bahwa kita di hilir itu benar-benar serius. Bahwa Golagong itu adalah kita gitu loh. Ya, jadi bukan secara personal. Nah, udah sekarang Nero keluarkan fatwamu bahwa semua anggota forum TBM harus mengunggah itu di Facebook, di akun Facebook, di akun medsosnya. Yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Udah ngomong aja, saya Ahmad, gitu, saya sudah baca buku. Udah ngomong aja dengan nama TBM, nggak mesti harus mengatasnamakan saya, enggak. Pokoknya ini gerakan bersama. Kan TBM itu udah hebat, ada literasi, energi literasi, ada sekarang aku dan TBM. Tapi udah sekarang semuanya menjadi semacam bison atau banteng. Udah semuanya bukan marah ya, tapi bersemangat. Gak usah nunggu siapa-siapa, inisiatif tuh. Baca buku, review 1 menit. Semuanya serba 1 menit lah di Instagram itu. Udah, nanti CC kan ke kementerian. Nah, mudah-mudahan saya lihat sih kalau di medio tahun ini sampai akhir tahun kita konsisten ya di jalannya masing-masing misalnya. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah di hulunya mudah-mudahan jadi ya katakanlah mereka malu lah. Difasilitasi mulu sama kita. Ya nggak serius itu. Pemerintah daerah ya, kalau pemerintah nasional udah benar. Oke, jadi kebayang ya, Mas Gong, kan gini kalau yang saya amati di sosial media ya, orang rame-rame ngepost tentang wisata, ya, wisata itu jadi viral, dikunjungi banyak orang posting rame-rame soal makanan itu jadi viral dan bikin penasaran banyak orang. Jadi kebayang nih, kalau gerakan ini massal, orang rame-rame posting 1 menit soal buku. Wah, bisa rame-rame orang penasaran dan kemudian baca buku gitu. Kita harus ubah sekarang begini. Kelemahannya, bukan kelemahan. Yang harus kita tambahi adalah bukan mengajak orang kemudian menjadi ingin beli buku itu. Bukan, tapi kebiasaan membacanya. Kebiasaan membacanya itu harus diberitahu bahwa tidak karena membaca yang sedang dibaca, tapi kebiasaan. Hari ini saya membaca buku yang ke-1000 misalnya, yang ke-700, yang ke-16. Jadi saya berdaya dengan buku ini ya memang bukan karena membaca buku Tom Sawyer-nya, bukan. Tapi ruhnya di membacanya itu. Iya, paham. Di membacanya itu. Jadi buku apa saja yang kamu baca, pintu-pintu itu akan terbuka. Dan itu akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan itulah yang disebut berdaya, Mas Gong. Iya, berdaya tuh di situ.
Oke, sangat menarik Mas Gong dan menginspirasi kita semua. Ini ada pertanyaan Mas Gong. Ya. Ini pertanyaan dari mana? Jelas bertanya, sebagai Duta Baca Indonesia, apa usaha atau ikhtiar dari Mas Gong yang dilakukan oleh Mas Gong biar tercipta kolaborasi antar atau lintas kementerian di level atas dan lintas komunitas di bawah masyarakat, di level bawah masyarakatnya, Mas? Ya, bicara ke hulunya ya, ke kementerian, kan saya memang salah satu amanahnya itu harus melakukan kerjasama dengan kementerian lain misalnya ya. Makanya di sini kalau ada yang anak pejabat misalnya atau pejabat sedang mendengar nih, karena ini FTBM berarti Pak Samto, Pak Alifi, Pak Haris, Pak siapa lagi ya? Ya saya dengan segala permohonan maaf gitu, ini akan merepotkan, akan mengetuki pintu. Jadi saya misalnya Kang Maman misalnya ya, dengan koneksinya di Jakarta misalnya, Virji juga dengan koneksi artisnya. Virji itu kan dia dulu wartawan dan dia sangat dikenal sebutnya di kalangan artis tuh. Nah saya kan tinggal di kampung, berarti saya tuh harus menyediakan waktu. Barangkali tahun depan saya akan saya ditawari untuk berkantor di mana, di Perpusnas Salemba atau di Merdeka Selatan. Berarti saya harus cari kamar untuk bisa ngekos di Jakarta misalnya ya. Nah, nanti sedang saya pikirkan sama istri nih. Nah, saya juga dibantu sama Rudi Rustiadi itu yang tadi dia jadi asisten saya. Mudah-mudahan dia juga kuat gitu. Karena kalau udah bekerja sama saya, ada uang tidak ada uang jalan. Jomblo nggak jomblo jalan gitu. Mudah-mudahan dapat jodoh ya Rudi ya. Nah, jadi nanti ya tadi itu saya akan coba membuat konsep surat, lalu menyebarkan. Kalau ada 1000 kementerian akan saya sebarkan 1000 kementerian surat misalnya, ini analoginya ya. Lalu saya akan mengatur strategi ke istri saya sama Rudi, satu kementerian kirim 10 surat dengan warna-warni merah kuning hijau di langit yang biru, supaya menteri rada anehnya ada siapa nih, psikopat atau apa nih ya. Nanti pasti dibuka tuh, isinya sama semua gitu. Jadi isinya mungkin saya mengidolakan Bapak gitu ya. Wah itu psikopat banget ya. Jadi saya ya ingin beraudiensi lah. Saya akan sertakan kurikulum vitae saya, termasuk ke Mbak Im Wong, ke Raffi, ke semua TV. Saya akan mengetuki pintu mereka bahwa saya nggak bisa bekerja sendirian. Kalian harus bersedekah. Bersedekah hal apa? Nah, misalnya Najwa Shihab dulu kan ngebantu Forum TBM ya. Nah sekarang Duta Baca dijadikan satu tayangan di Kick Andy misalnya, dijadikan satu tayangan. Saya rasa belum deh itu Kick Andy sama Najwa Shihab itu belum bikin satu tayangan episode Duta Baca se-Indonesia. Itu Duta Bacanya, karena kemarin itu yang saya tahu dengan Firman Venayaksa dan kawan-kawan di Forum Taman Bacaan. Nah, jadi saya akan menyurati itu. Dan tentu kita harus berdoa. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu terjadilah kolaborasi. Apapun lah mereka kasihan sama saya sebagai Duta Baca, saya nggak peduli. Pokoknya saya akan tempuh prosedur itu. Audiensi lewat surat, mana yang akan saya terima, saya umumkan di publik. Saya sudah mengirimi surat yang merespon ini. Menteri ini nggak merespon, ini. Itu termasuk kinerja juga. Nah, saya memakai cara-cara seperti itu. Itu kan kolaborasi, itu proporsional, korespondensi, itu semuanya secara akademisi, artinya secara intelektual itu hal-hal yang kerja-kerja intelektual lah, cara-cara seperti itu. Jadi tidak dengan demonstrasi, tidak. Nah, ke masyarakatnya itu, Mas, ke level masyarakatnya. Ke level masyarakat tadi kan udah dijelasin tuh. Ya sekarang nih, saya namanya Safari Literasi Pemberdayaan Masyarakat. Saya menggunakan motor mengajak teman-teman Rumah Dunia dan motor literasi. Motornya dipinjami 3 motor oleh Honda Banten karena dia sangat simpati dengan gerakan kita di Banten. Nah itu terus ditulis. Nanti Rudi bikin featuresnya, saya juga bikin tayangan di YouTube Golagong TV-nya. Nah itu juga mestinya dilakukan oleh Duta Baca di daerah. Nah sekarang sudah di grup Duta Baca di daerah mulai bangun lagi mereka, mereka mulai bergairah. Oh ternyata sekarang karena kan
duta bacanya Najwa itu selesai 2020. Nah 2021 ini bulan 5, vakum 4 bulan kan. Nah sekarang, jadi saya mencoba menyemangati duta baca di daerah. Forum TBM juga kalau bisa melakukan hal yang sama. Kalau forum TBM nggak usah ditanya lah, ya, udah melakukan itu. Nah itu tadi safari literasi. Nah kemudian ada yang tadi ya udah disebut tuh, yang rembuk nasional, serba apa. Saya akan datang ke perpustakaan desa karena itu di bawah tanggung jawab Pemprov, Balai Desa. Nah artinya itu nanti koordinasinya ke Perpusnas juga. Jadi bukan di perpustakaan non formal informal atau perpustakaan masyarakat seperti kita. Saya maka melakukan kunjungan ke perpustakaan desa. Kemarin sudah saya mulai di Desa Parigi di Cikande, Kabupaten Serang. Nanti besok saya mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat pulang dari sini di Carenang, di kawasan pabrik. Nanti setelah ini baru Jawa Barat. Bulan Juni rencananya ke Lampung. Pakai motor, mudah-mudahan kuat. Oke. 2 minggu tuh, 2 minggu. Nah jadi nanti forum TBM 2 minggu. Lampung. Sama Rudi, sama satu lagi 3 motor lah. Happy aja. Ini kan perintah Allah, Iqra. Ya kan? Masa kita pengen jadi apa? Kenapa kita bela-belain jadi tim ses 1 orang misalnya ya? Bela-belain sampai ribut sama masyarakat. Kenapa kita nggak mau jadi tim ses Allah Subhanahu Wa Taala dengan visi Iqra tadi, Iqra kolam. Nah saya dapat teman Rudi, oke. Mudah-mudahan saya yang sehat. Rudi cemas saya nih karena saya sudah mulai menua. Tuh tadi aja mabok darat tadi. Oke Mas Gong, ini banyak suara saya ketangkep, jelas. Ketangkep, bagus. Oke. Di saya bagus. Oke. Ini Mas Gong, banyak apresiasi dari teman-teman nih, dari teman-teman di TBM nih ya, ada beberapa chat. Mas Gong mantap, duta baca kali ini ditunggu di TBM kami yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Ya. Nah Mas Gong, ini ada pertanyaan nih, pertanyaan saya pikir unik ya, dari Mbak Darmawati Majid bertanya, Mas Gong, apakah jadi pegiat literasi itu harus bisa menulis, Mas Gong? Pertanyaannya. Ya, saya jawab iya. Bagaimana kita bisa mempublikasikan ya perjuangan kita? Jadi sekali lagi, jangan beranggapan jadi penulis itu seperti Golagong bikin novel, bukan. Menulis itu adalah satu keterampilan yang disuruh sama Allah. Kamu lupa ya, Iqra dan kolam itu adalah perintah Allah, bukan perintah saya sebagai duta baca. Saya hanya membantu mengajarkan. Jadi sekali lagi, jangan takut. Selalu pertanyaan ini di mana-mana diulang. Emang harus ya? Harus, karena itu Allah yang nyuruh. Bukan Golagong, saya mengingatkan. Nah, maka menulis apa? Bebas. Menulis kisah hidup, menulis apa yang sudah kita lakukan, misalnya life skill, cara menanam bawang, cara menaklukkan perempuan, cara menerima suami yang punya kekurangan, menulis desaku, mau nulis apa saja. Ya, jadi itu, bagaimana kita bisa menyebarkan gagasan kita kalau kita nggak bisa nulis. Dan menulis itu bukan sesuatu yang menakutkan. Menulis itu sudah disimpan sama Allah. Kemampuan kita itu disimpan di otak kita. Kita tinggal membukanya saja. Maka belajarlah kepada yang bisa. Jangan takut. Ya, kalau ada orang meminta, kamu harus bisa menulis. Ayo ajari dong saya. Gitu. Jangan kemudian mendebat. Emang harus? Jangan. Ya. Bagaimana Heru? Setuju? Setuju. Iya, harus itu. Jadi saya ini, jangan kira nggak pernah buka lapak. Fase-fase itu udah saya lewati. Buka lapak. Kamu mau jadi buka lapak selamanya? Di alun-alun, nongkrong kemarasan, diusir sama satpol. Kalau ada buku kamu, kasih lihat tuh ke muka satpolnya. Nih buku gua. Saya penulis. Pasti satpolnya juga merespon. Dikiranya kan kamu jualan buku. Dikiranya kamu buka lapak itu kan jualan buku. Kayak gitu. Jadi ketika buka lapak itu, kamu juga buka kelas di situ. Siapa yang bisa, yang mau nulis. Jadi kamu jangan cuman jadi operator. Ya. Saya pernah mengkritik tukang antar surat waktu belum ada jasa kurir. Kantor pos itu kan, pos kayak gitu. Saya tanya, Pak, tahu nggak sejarah
kapan dimulai pengiriman pos pertama kali. Waduh, nggak tahu kayak gitu. Jadi Bapak jangan cuma nganter surat, harus punya sejarah itu. Nah kita pun begitu, jangan cuma duduk jadi operator. Ini mohon maaf, saya sekali lagi pertanyaan seperti ini jangan diulang-ulang lagi. Ya. Jadi kebayang nih, kita dengan membaca dapat ilmu pengetahuan akan kita pakai untuk mengembangkan skill kita masing-masing, dan hasil pengembangan skill kita ya kita tuliskan biar bisa dibaca oleh banyak orang, bisa ilmunya dibagi ke banyak orang, kan gitu Mas Gong? Iya betul, seperti itu. Kalau kamu nanam tomat tiba-tiba, kan saya sering tuh lihat foto, ini literasi tulisnya mana? Kamu bisa nanam semangka, kamu ngomong misalnya bisa mencerdaskan ini itu. Belajar dengan kamu itu, datang ke alun-alun itu membutuhkan kerja yang sangat luar biasa, waktu, pikiran, materi. Nah itu bisa balik lagi itu duit, waktu. Kamu bisa memperoleh semacam kemegahan ya, glory. Kamu nanti dengan menulis buku itu orang akan, ya itu tadi, akan kagum. Hal itu yang sebetulnya membuat rasa lelah kita hilang. Kita dihargai oleh orang karena karya kita itu. Karena setiap orang yang menulis itu, ya itu kita berhasil berhasil mewujudkan perintah Allah. Kalau saya nih, ibaratnya misalnya saya meninggal nih, nanti di akhirat nanti saya akan nyari Allah. Allah lapor, saya sudah bikin 125 buku. Itu. Mudah-mudahan itu meringankan dosa saya. Oke, kamu betul, Allah, Engkau menyuruh aku membaca dan menulis, sudah aku laksanakan. Gitu. Oke, sip Mas Gong, gagasan-gagasannya. Oke teman-teman, Mas Gong, ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi waktu kita nih terbatas ya. Kita sampai jam 3 dan ini sudah mendekati jam 3. Terima kasih sekali Mas Gong atas ilmu, inspirasinya, pencerahannya. Nah, sekarang akhir closing Mas Gong. Ya, closing. Pertama, promosi dari saya. Nanti di awal Juni, minggu pertama, itu ada Sabtu Literasi. Live IG, live Instagram saya, pukul 16 sampai 17, 1 jam. Jadi setiap Sabtu, mau nanya apa saja, pokoknya Sabtu Literasi saya persembahkan untuk teman-teman pegiat literasi dimanapun berada. Saya siap sedia menjawab yang saya bisa tentu ya. Insya Allah kalau di sepanjang pertanyaannya dunia literasi, saya insya Allah dengan pengalaman yang saya miliki, insya Allah mudah-mudahan bisa saling berbagi pengalaman. Nah sekali lagi, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Pada akhirnya bukan berapa buku yang sudah kita baca, tapi berapa buku yang sudah kita tulis. Oke, terima kasih Mas Gong atas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut sudah memanggil-manggil. Oke, selamat menikmati laut, Mas Gong ya, dan Mas Rudi. Sama Rudi sekarang mau ke gunung nih, sekitar 2 jam lagi lah, ke Desa Warung Banten di kaki Gunung Halimun. Aris Munandar, deket tuh dari Gunung Halimun Sukabumi. Mampir yuk ke Warung Banten. Ke Mas Jaro ya, Mas? Ya. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Gong dan teman-teman semua. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang dijelaskan Mas Gong, kaitannya dengan Mas Gong sebagai duta baca nasional dengan berbagai gagasan-gagasannya tadi. Ini sangat memberikan satu inspirasi dan satu harapan, bahkan satu optimis penting dalam kita untuk selalu bergerak di dunia literasi. Hulu dan hilir akan coba disatukan sama Mas Gong, kemudian membaca buku setidaknya sebulan 2 kali harus menjadi salah satu kebiasaan kita, kemudian terus berkolaborasi, dan kemudian cara-cara kreatif untuk bisa meningkatkan budaya baca, saya yakin masih bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Mas Gong, teman-teman semua, kita akhiri dan kita tutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.